Dalam minggu ini, saya akan mengajar seri mengenai bahagia itu sederhana. Baik, mari kita akan membaca, saudara-saudara, kitab Yakobus pasal 1, ayat yang ke-25. Ini saya suka ayat ini. Ternyata bahagia itu sederhana. Baca kitab suci, terapkan tiap hari. Dan waktu engkau melakukannya, engkau akan menjadi orang yang bahagia. Tetapi, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, apa itu hukum yang sempurna? Hanya ada satu hukum yang sempurna di dunia ini adalah hukumnya Tuhan. Hukum yang tidak pernah diamandemen, hukum yang tidak pernah direvisi, hukum yang tidak pernah diganti. Hukumnya itu kekal kebenarannya. Artinya apa? Itu benar buat saya, benar buat nenek moyang saya, benar buat anak cucu saya, benar buat orang-orang yang generasi yang berikutnya. Kebenarannya kekal. Itulah hukum yang sempurna. Saudara-saudara, hukum yang sempurna itu hanya ada dari Tuhan. Dan hukum ini kalau Anda teliti, di dalamnya mengandung banyak kebenaran yang bisa menguntungkan hidup saudara. Kalau itu hukum sempurna dan itu kekal adanya, siapa yang belajar daripadanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pasti diberkati. Bahkan di sini dikatakan barang siapa. Saudara tahu barang siapa? Ini pertanyaan ini tidak menyangkut ini barangnya siapa, bukan. Barang siapa, whoever, siapa saja yang meneliti hukum yang sempurna, Muslim, Kristen, Buddha, ateis, kafir barangkali, saudara-saudara. Siapapun yang belajar kebenaran tanpa pandang agama dan latar belakang mereka, kalau orang itu meneliti hukum itu dan menerapkannya, orang itu pasti akan bahagia. Makanya jangan kaget kalau ada orang-orang yang mungkin bukan orang Kristen, tetapi kok menjalankan kebenaran seperti orang Kristen yang seharusnya, orang itu masih bisa diberkati. Amin. Sebaliknya engkau Kristen sejak lahir, mungkin dari kandungan sudah dibaptis. Saudara-saudara, tetapi kalau engkau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau tidak akan bahagia. Bahagia itu sederhana. Baca kitab suci dan terapkan itu setiap hari. Amin. Kita lanjutkan. Bukan hanya baca saja. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Kenapa? Karena firman itu memerdekakan. Firman Tuhan itu memerdekakan. Kebenaran itu memerdekakan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Yang membuat saudara takut, yang membuat saudara khawatir, yang membuat saudara gelisah, yang membuat saudara was-was, itu karena saudara tidak tahu mengenai kebenaran, iya kan? Apa yang membuat saudara gelisah hari ini? Ada yang gelisah hari ini? Apa yang membuat saudara tidak bisa tidur tadi malam? Apa yang membuat saudara cemas dan tidak enak makan, tidak nyenyak tidurnya? Apa yang membuat saudara mengalami seperti itu? Khawatir. Khawatir mengenai apa? Khawatir mengenai jodoh saya, Pak. Iya kan? Ada orang-orang yang tiap malam hanya jodoh. Ada tiap malam saudara memikirkan siapa yang menemani saya dalam hidup ini. Kalau saudara tahu bahwa ada kebenaran yang mengatakan, tidak perlu takut, Tuhan tahu siapa jodohmu. Bukankah ada kebenaran yang mengatakan, jodoh ada di tangan Tuhan? Iya kan? Ketika saudara mengetahui, oh ya, saya baru dapat kebenaran. Ada kalimat yang mengatakan, jodoh ada di tangan Tuhan. Wow, haleluya, saya tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu kasih pengumuman ke desa-desa, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, bilang aku. Saudara tidak perlu kasih pengumuman karena saudara sudah tahu ada kebenaran. Tuhan menyediakan jodohku. Kapan waktunya? Ada waktunya Tuhan. Waktumu beda dengan waktunya Tuhan, ya kan? Kebenaran itu tiba-tiba membuat Anda bebas dari khawatir. Makanya semakin banyak baca firman, semakin banyak alat yang bisa memerdekakan hidup saudara. Kasih tahu saya yang membuat saudara merasa terkungkung apa hari ini? Dosa, Pak, kebiasaan buruk. Kebiasaan burukmu bisa dipatahkan oleh kebenaran. Tabiat burukmu bisa dikalahkan oleh kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan. Amin. Siapa yang suntuk wajahnya tidak bisa senyum tiap hari gara-gara memikirkan jerawat yang muncul.
Saudara takut kalau saya ini jerawat ini, nanti saya akan penampilannya jadi buruk. Nanti orang tidak mau senyum kepada saya. Karena saudara tidak tahu bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan. Setiap hari ada kasih setia yang baru. Kasih setia yang baru bisa membuat saudara berharap sesuatu yang baru dari Tuhan. Harapan yang baru membuat gairah hidup saudara menjadi ceria lagi, menjadi bangkit lagi. Kebenaran itu memerdekakan. Amin. Jadi kalau mau hidup merdeka, semakin sering membaca kebenaran firman Allah. Amin. Oke. Persoalannya, Pak, saya sudah hafal ayat ini. Bahkan saya sudah membaca Kejadian sampai Wahyu 5 kali dalam hidup saya. Tapi kok hidup saya masih seperti ini, Pak? Saudara pernah mendengar itu? Saudara pernah ketemu dengan orang yang fasih mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan? Setiap kali ngomong dalam pertemuan, di warung makan, di pasar, di pertemuan komsel, selalu dia mengatakan, firman Tuhan berkata, saudara. Ada tertulis. Saudara pernah ketemu orang yang setiap kali ngomong, dia selalu mengutip ayat-ayat firman Tuhan dan fasihnya bukan main? Haleluya. Menurut Matius 5 ayat 15. Setiap kali ngomong selalu mengutip firman Tuhan. Tetapi hidupnya amburadul. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia alami seperti firman Tuhan. Kenapa ada orang yang fasih mengucapkan firman, orang yang setiap hari membaca firman kok tidak mengalami kemerdekaan? Letaknya di sini. Letaknya ialah karena dia tidak melakukannya. Perhatikan baik-baik. Tetapi barang siapa peneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Tolong kalau ada terjemahan yang lain, bertekun di dalamnya apa di situ? Terjemahan The Message, kalau ada yang membawa terjemahan The Message atau bahasa Inggris, apa itu bertekun di dalamnya? Saudara bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas di situ. Siapa yang berkomitmen untuk menjalankannya. Saudara betul-betul bukan hanya membaca, tapi saudara mempraktekannya. Maka saudara baru mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak, saudara tidak dapat manfaatnya. Ada yang lain? Versi yang lain? But whoever catch a glimpse of the revealed counsel of God, the free life, even out of the corner of his eyes, and stick with it. Stick. Lengket dengan itu. Saudara betul-betul tidak terpisah dengan apa yang saudara baca. Firman yang saudara baca. You stick with it. Stick itu lengket, melekat. Anda yang melekat di situ, maka Anda akan diberkati. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Bapa di surga akan memberikannya kepadamu. Saudara-saudara, yang menjadi persoalan dengan orang Kristen, Anda adalah pendengar yang baik, tapi pelaku yang buruk. Kalau mendengar firman Tuhan, waktu firman Tuhan dikatakan, oh haleluya, amin, puji Tuhan. Pulang dari gereja lupa. Oke, Yakobus menyinggung mengenai itu. Mari kita baca saudara ayat sebelumnya. Kalau Anda membaca firman, mendengar firman, dan Anda tidak melakukannya, apa dibilang? Anda menipu. Orang-orang yang menipu diri sendiri karena Anda membaca firman, tapi Anda tidak melakukan. Ya kan? Berapa kali Anda sudah membaca, mungkin sudah ada di ruangan saudara, bahkan sudah ada stiker, ada brosur, ada barangkali baliho di rumah saudara yang dikutip dari Maleakhi 3 ayat 10. Saudara tahu Maleakhi 3 ayat 10? Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhanmu. Amin. Ini ayat suka dibaca, tidak banyak yang melakukannya. Kalau Anda membaca tapi tidak melakukannya, Anda seperti penipu. Bukan hanya itu aja. Ayat yang sebelumnya, saudara mungkin akan membaca, atau ayat-ayat yang berikutnya tadi, seperti orang yang bercermin dan lupa dirinya. Saya mau tanya, Anda bercermin untuk apa? Menurut survei, rata-rata wanita di dunia ini, sehari bercermin 10 kali. Laki-laki hanya 2 kali. Untuk apa Anda bercermin? Orang bercermin, tujuan utama mengoreksi. Untuk mengoreksi. Jangan-jangan lipstiknya terlalu tebal. Atau bedaknya salah. Atau sisirannya tidak benar. Anda membaca firman, pertama ialah Anda ingin mengoreksi kalau ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Firman itu bisa mengoreksi. Karena firman itu memimpin Anda kepada kebenaran. Ketika kebenaran ada di dalam diri saudara, kebenaran menjadi senjata untuk menafsirkan kenyataan dalam hidup saudara. Kenyataan yang Anda tafsirkan dengan kebenaran yang nilainya kekal, itu membuat Anda kuat menghadapi segalanya dalam hidup ini.
Makanya berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Super. Apakah ada hubungannya antara firman dan keberhasilan hidup? Apakah ada hubungannya antara membaca firman dan keberhasilan hidup? Jelas dikatakan oleh kitab Mazmur, saudara. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. The Message bilang, stick with it. Lengket. Jangan macam-macam dengan firman. Artinya, kalau Anda membaca, Anda melakukannya, kemanapun Anda pergi, firman itu akan menolong Anda, menolong kita semua untuk menjalani hidup dengan maksimal. Amin. Itulah sebabnya sebetulnya saya senang dengan saudara-saudara kita Muslim yang kemana-mana membawa tasbih. Apa yang dilakukan waktu mereka membawa tasbih? Mereka menghafalkan kembali ayat-ayat yang mereka ingat. Mengapa dihafalkan terus? Karena waktu Anda hafal, Anda sedang mengirimkan signal itu ke dalam alam bawah sadar. Ketika alam bawah sadar saudara dipenuhi dengan kebenaran, reaksinya waktu ada sesuatu terjadi akan menggunakan kebenaran firman untuk bereaksi terhadap kenyataan yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Apakah ada hubungan antara firman dengan keberhasilan? Ada. Apakah ada hubungan antara firman dengan kebahagiaan? Ada. Orang-orang bahagia adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada gudang kebenaran firman dan hidup di atas kebenaran firman itu. Kembali ke ayat tadi, Yakobus. That person will find delight and affirmation in the action. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang tadi hidup dalam firman, tinggal dalam firman, menghidupi firman, mempraktekkan firman, ada dampak yang luar biasa. Dampaknya begini. Ketika Anda menjalankan kebenaran firman, dan apa yang Anda jalankan benar, seperti pengalaman Anda, maka firman itu tidak akan pernah Anda lupakan. Baik, saudara-saudara, ketika saudara menjadikan sebuah kebenaran, menjadi kebenaran yang Anda sukai, ayat emas. Apa maknanya? Pak, ayat ini benar. Kemanapun saya pergi, dalam situasi seperti apapun, senjata saya untuk melawan keadaan itu adalah Roma 8 ayat 28, Pak. Apa maksudnya? Ayat itu menyatu dengan hidup saudara. Kalau ada apapun yang terjadi, digunakan untuk bereaksi terhadap keadaan apapun yang terjadi, untuk menanggapi keadaan. Itulah ayat firman Tuhan. Itu baru satu ayat. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.